Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zawa Khairunisa dengan NIM 642504744. Saya dari kelas 642A01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas individu mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Rani Kurniasari, SEMM. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan perhitungan PDB, PNB, PNN, pendapatan nasional, hingga disposable income berdasarkan beberapa soal yang diberikan. Baik, kita lanjut saja ke soal pertama. Suatu negara memiliki data ekonomi tahun 2025 sebagai berikut. Dalam triliun rupiah, konsumsi rumah tangga 6.500, investasi perusahaan 2.100, pengeluaran pemerintah 1.800, ekspor 1.200, impor 900, penyusutan 400, pajak tidak langsung 300. Hitunglah: A. Produk domestik bruto atau PDB, B. Produk nasional neto atau PNN, C. Pendapatan nasional PN. Lanjut saja kita ke penyelesaiannya. Diketahui dalam triliun rupiah, konsumsi rumah tangga sama dengan 6.500, investasi perusahaan 2.100, pengeluaran pemerintah 1.800, ekspor 1.200, impor 900, penyusutan 400, dan pajak langsung neto 300. Pertama, saya menghitung produk domestik bruto atau PDB menggunakan rumus PDB sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dimasukkan 6.500 tambah 2.100 tambah 1.800 ditambah 1.200 dikurang 900. Hasilnya akhirnya 10.700. Untuk jawaban A, PDB yaitu 10.700. Lanjut ke penyelesaian nomor 1 bagian B. Hitung produk nasional neto atau PNN dengan rumus PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan. Karena pendapatan neto luar negeri tidak diberikan, saya anggap 0. Maka 10.700 dikurangi 400 sama dengan 10.300. Baik, selanjutnya 1 bagian C. Pendapatan nasional PN dihitung dengan rumus PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung, sama dengan 10.300 dikurangi 300, yaitu 10.000 triliun rupiah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 yaitu BPS mencatat data Indonesia kuartal 1 sampai 2025 PDB atas dasar harga berlaku 5.800 triliun rupiah. Jumlah penduduk 280 juta jiwa. A. Hitung PDB per kapita. B. Jika tahun lalu PDB per kapita 19 juta, apa arti kenaikan ini? Sebutkan 2 kelemahan PDB per kapita sebagai indikator kesejahteraan. Baik, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui PDB ADHB sama dengan 5.800 triliun rupiah. Jumlah penduduk sama dengan 280 juta jiwa. Pada soal kedua, pertama saya akan menghitung PDB per kapita, yaitu PDB per kapita sama dengan 5.800 per 280 sama dengan 20,7 juta per kapita. Kedua, dibandingkan tahun lalu yang hanya 19 juta, maka kenaikan ini berarti kesejahteraan rata-rata masyarakat meningkat dan daya beli juga membaik. Terus selanjutnya, sebutkan kelemahan PDB per kapita sebagai indikator kesejahteraan, yaitu tidak memperhitungkan distribusi pendapatan, bisa saja hanya dinikmati oleh orang kaya. Yang kedua, tidak mencerminkan kualitas hidup seperti kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan masyarakat. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu data ekonomi negara A tahun 2025 dalam miliar, konsumsi RT 8.000, investasi 3.500, belanja pemerintah 2.000, ekspor 1.500, impor
1000, pendapatan faktor neto dari luar negeri 200, penyusutan 500, pajak tidak langsung 600, hitung APDB, BPNB, CPNN, DPN, dan berikan analisa kesimpulan dari hasil yang didapat. Baik, kita lanjut saja ke penyelesaiannya. Kita tulis dulu diketahuinya. Lanjut, kita hitung PDB-nya dengan rumus C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Nah, kita masukkan semua angka-angkanya dan hasilnya 14.000 miliar rupiah. Lanjut, kita hitung PNB-nya dengan rumus PDB ditambah pendapatan neto luar negeri. PNB-nya tadi 14.000 ditambah pendapatan neto luar negerinya yaitu 200 sama dengan 14.200. Lanjut, kita ke penyelesaian nomor 3 yang C, yaitu hitung PNN. PNN itu rumusnya PNB dikurangi penyusutan. Nah, kita masukkan 14.200 sebagai PNB, penyusutan 500 sama dengan 13.700. Oke, selanjutnya yang D itu hitung pendapatan nasional dengan rumus PNN dikurangi pajak tidak langsung. PNN-nya tadi 13.700 dikurangi pajak tidak langsungnya itu 600 sama dengan 13.100. Nah, analisa kesimpulannya data negara APDB sebesar 14.000 menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi yang kuat. PNB lebih tinggi dari PDB menunjukkan negara menerima pendapatan dari luar negeri, penyusutan cukup besar 500 yang menandakan penggunaan barang modal tinggi. Pendapatan nasional 13.100 menunjukkan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat cukup stabil. Kita selanjut ke soal nomor 4, yaitu soal terakhir. PNB negara C sama dengan 12.000 triliun. Penyusutan 1.000 triliun rupiah, pajak tidak langsung 800 triliun rupiah, laba ditahan 500 triliun rupiah, pajak perusahaan 700 triliun rupiah, transfer payment 600 triliun rupiah, pajak langsung 900 triliun rupiah, hitung A PNN, BPN, C personal income, D disposable income. Kita tulis dulu diketahuinya. Lanjut, kita hitung PNN-nya dengan rumus PNB dikurangi penyusutan. Hasilnya yaitu 11.000. Di sini kita tulis 12.000 dikurangi 1.000, 11.000. Lanjut, kita ke hitung personal income dengan rumus PN dikurangi laba ditahan, pajak perusahaan dikurangi pajak perusahaan ditambah transfer payment. Hasilnya yaitu 9.600. Di sini ada PI sama dengan 10.200 dikurangi 500 dikurangi 700 tambah 600 yaitu hasilnya 9.600. Lanjut ke hitung disposable income dengan rumus PI dikurangi pajak langsung yaitu 9.600 dikurangi 900 sama dengan 8.700. Baik, demikian penjelasan saya mengenai seluruh perhitungan pada tugas 2 ekonomi makro. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.